bumikan sedekah sampai jannah gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang ingin disimpan harapannya untuk SBF dengan menyematkan tagline seperti itu? Oh, ternyata benar gitu. Ada banyak orang-orang yang untuk hari ini makan aja susah. Dan Nah, kayak sebenarnya apa SBF dan apa saja program yang ada di dalamnya? Waktu itu kajiannya bertemakan kematian. Halo, selamat siang Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Sartika Harun dalam program wawancara khusus. Seperti biasa, di program wawancara khusus ini tentunya kami akan menyajikan dialog mendalam. Dan kali ini kita sudah kedatangan salah satu lembaga amal ataupun yayasan sosial kemanusiaan, yang mana lembaga amal ini sudah cukup lama berdiri. Langsung saja kita sapa, ada dua tamu dan sudah hadir di studio Tribun Jabar. Ada Teh Rina selaku CEO dari Semesta Berbagi Foundation dan juga Kang Fajar sebagai direktur, maksud saya direktur kreatif Ya, Semesta Berbagi Foundation. Apa kabar Akang dan Teteh? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Senang sekali sudah bertemu langsung sekarang. Ya, Nah, Tribuners, perlu diketahui kalau Semesta Berbagi Foundation ini baru saja berulang tahun ya. Berulang tahun yang ke-7. Happy anniversary. ya. Makasih Kak. Semoga Semesta Berbagi Foundation ini semakin maju ke depannya, Amin. semakin solid, Amin. semakin sukses, Amin. dan utamanya terus memberikan kebermanfaatan untuk banyak orang. Amin. Amin. Nah, seperti yang di-spill di awal, Tribuners, kita akan bahas kupas tuntas soal Semesta Berbagi Foundation atau SBF. Nah, sebenarnya apa SBF dan apa saja program yang ada di dalamnya? Kita akan ngobrol bareng-bareng. Dan untuk memulai dialog ini, Akang Teteh, saya ingin memulainya dengan obrolan santai gitu. Sebenarnya SBF ini berdiri sejak kapan dan lokasinya tuh ada di mana sih? Ke Teh Rina dulu deh. Oke. Jadi ketika SBF ini atau Semesta Berbagi Foundation ini berdiri 9 Mei 2018 Oke. dengan kantor kita di Bandung Selatan, Kopo gitu. Itu berarti benar ya, udah 7 tahun gitu. Nah, tapi apa nih yang melatar belakangi SBF ini berdiri gitu? Udah 7 tahun berdiri. Nah, di baliknya itu ada apa gitu, Teh? Oke, jadi latar belakang SBF ini berdiri sendiri karena kebetulan alhamdulillah saya foundernya, Oke. CEO selaku dan juga founder. Jadi berawal dari keresahan saya sendiri nggak punya bakal pulang gitu Kak. Jadi Oke. waktu 2017 di penghujung tahun 2017 pernah ikut salah satu seminar lah ya Kak, atau kajian istilahnya. Waktu itu kajiannya bertemakan kematian. Takut banget nggak Kak? Iya. Takut banget nggak tuh ya? Jadi kepikiran Gitu, dan bertepatan juga memang waktu itu kan semester akhir ya, jadi sudah waktunya skripsi gitu. Jadi saya berpikir, aduh sayang banget saya punya waktu kalau misalnya hanya untuk bekerja aja gitu Kak. Jadi pertama karena keresahan saya tidak memiliki bekal untuk pulang, kedua memang ingin kebermanfaatan atau value yang saya miliki itu bisa bermanfaat untuk banyak orang. Jadi itu dua hal yang melatar belakangnya. Berarti itu menjadi turning point gitu ya, berdirinya SBF gitu. Saya ingin ke Kang Fajar gitu. Kang Fajar, saya sempat ngecek gitu di websitenya SBF gitu. Di situ dijelaskan bahwa SBF ini merupakan yayasan sosial kemanusiaan yang mana di dalamnya itu mengajak relawan anak muda, yang mana nantinya titipan dari para donatur akan dibagikan ke para penerima manfaat gitu. Yang menarik di sini adalah relawan anak muda. Kenapa langsung strike point memilih anak muda, Kang? Oke, kenapa anak muda? Jadi ya kita sering lihat ya begitu banyak yayasan-yayasan atau misalkan panti yang relatif mungkin pengurusnya Udah sepuh mungkin ya. udah sepuh, Udah sepuh gitu. betul. Jadi dengan apa ya? Dengan cara mereka yang juga yang mungkin Kekinian mungkin ya, Kang. nah gitu, kenapa anak muda? Jadi ya mungkin ini ya cukup khawatir juga mungkin dengan sekarang dengan kemajuan teknologi yang pesat ya, mungkin banyak konten-konten yang maksudnya ya negatif juga. Nah, kita pengen tuh kenapa ngajak anak muda ya kita bisa nih misalkan karena basicnya saya dari video gitu, dari foto,
kita bisa berbuat baik dengan cara anak muda Oke. gitu, dengan apa ya? Artinya anak muda ini bisa merangkul semua, bisa memberikan manfaat gitu ya, Kang. Ada yang ingin Gitu. ditambahkan mungkin dari Teh Rina? Sama kayak Kang Pajar, kenapa yang jadi poinnya itu anak muda? Iya. Karena anak muda itu apa ya, spiritnya tuh luar biasa Iya, ya oke. Kak, spiritnya luar biasa, menggebu-gebunya. Nah, sayang banget tadi kata Kang Pajar kalau menggebu-gebunya ini diarahkan ke yang negatif Oke, gitu ya. ya. Jadi Semesta Berbagi ini hadir untuk merangkul dan mewadahi mereka. Oke. Meskipun kita istilahnya yayasan yang bergerak di dunia sosial kemanusiaan, tapi kalau misalnya mereka punya value-nya leadership, oke, kita tampung. Mereka value-nya sebagai konten kreator ya Kang Pajar, kita tampung gitu ya. Atau value mereka, aku senang nih nyari uang gitu Oke. ya, atau aku senang nih marketing, promosi ini itu Berarti ini itu. skillnya juga bisa Iya, disalurkan gitu, gitu ya? disalurkan dan Oke. ini bermanfaat loh buat kamu gitu. Jadi selain untuk self improvement, upgrade diri, plus lah Kak, dapat Oke. pahala juga dan mereka bisa ngasih kebermanfaatan lebih untuk Oke. adik yatim, sahabat Oke. duafa dan orang-orang membutuhkan. Dan tentunya dengan ya skill dengan cara kita mereka gitu, oke. dengan nggak harus merubah karakter mereka gitu, tapi diarahkan ke hal-hal yang lebih positif. Oke. 7 tahun berdiri. Total kira-kira sudah ada berapa relawan nih yang sudah bergabung gitu? Yang terhitung 250 orang ya Kang Pajar. Betul. Luar biasa ya. 250 orang relawan. 250 orang. Nah, yang menarik dari Semesta Berbagi Foundation ini adalah tagline-nya, Kang. Tagline-nya yang mana di situ disematkan membumikan sedekah sampai jannah gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang ingin disimpan harapannya untuk SBF dengan menyematkan tagline seperti itu? Apa Kak Teh? Oke, Teh Tika. Jadi tagline itu kan powerful banget ya. Semesta berbagi, membumikan sedekah sampai jannah. Jadi harapan dari CEO atau foundernya sendiri yang memberikan spirit kepada relawan, anggota-anggota lainnya, saya ingin bahwa kegiatan kemanusiaan kita enggak sekedar hahaha Oke. di dunia aja gitu Kak, kan membumikan ini, membumikan kebaikan, menyebarkan kebaikan sampai penjuru negeri, sampai belahan dunia manapun, sampai jannah. Itu janji kita kumpul bareng-bareng lagi Masya Allah. di surganya Allah gitu harapannya. keren sekali ya. Amin. Ada tambahan mungkin dari Kang Pajar? Tadi yang membumikan sedekah sampai jannah. Sebetulnya yang tadi ya kata Teh Ina ya, yang karena takut ya, takut gak punya bekal nanti. Kalau saya tuh lebih ke kalau ngajak anak muda ya, jadi gak harus misalkan gak bisa ya langsung atau mengedukasi mereka tentang akhirat, tapi seenggaknya nih kita ya asik dulu lah. Maksudnya ini nih program kita kayak kemarin ya, kayak camping. Nah gitu, kita ajak yang Berarti asik-asik dibawa dulu fun aja gitu ya, nih, dibawa dibawa fun fun. dulu. Nah setelah mereka masuk baru kita ya Tujuannya ke sana. Oke, Ke sebenarnya ini sana. menarik ya, Iya. berarti untuk mengajak anak muda untuk sebenarnya tidak hanya happy di dunia, kurang lebih seperti itu ya, betul. tapi juga kita insya Allah akan bertemu di surga aja gitu, kira-kira seperti itu ya. betul. Nah, yang lainnya dari program SBF ini ada apa aja sih yang sudah berlangsung gitu Teh Rina? Untuk SBF ini programnya itu kita terbagi menjadi 3 induk program gitu Oke. Kak. Ada Semesta Bersamamu, Berilmu, dan Peduli. Untuk Semesta Bersamamu ini program-program yang berkaitan pada penerima manfaat sahabat duafa. Jadi kita ada warung berkah Semesta Berbagi, ada kegiatan borong amal ya Kang Pajar. Jadi kita memborong jajanan-jajanan atau makanan-makanan yang dijual oleh pedagang kecil. Oke. Yang kedua kita punya program yang kaitannya dengan pendidikan, ada adik asuh binaan yang Oke. berkaitan dengan yatim, di mana output akhirnya itu mereka mendapatkan beasiswa pendidikan. Oke. Yang kedua ada beraksi, belajar asik bersama Semesta Berbagi. Itu programnya kita sudah ke 3 desa, dan desa yang sekarang ini yang paling lama Kak sudah Oke. 3 tahun lebih. Jadi mereka anak-anak atau para santri yang kita didik menjadi penghafal Quran juga pada awalnya buta huruf Kak. Jadi oke. orang tuanya akses ke sekolahnya sulit. Jadi kita ajarkan baca tulis, nanti bisa ikut persamaan atau kejar paket. Oke. Selanjutnya ada Semesta Peduli. Kalau peduli yang berkaitan dengan bencana alam Insidental. dan bedah rumah dan lain sebagainya yang insidental. Dan ada program besar Sedekah Akbar yang jadi program rutinan Semesta Berbagi, dan para volunteer yang udah tahu biasanya nunggu kegiatan gongnya. itu gongnya Oke. gitu Kak di akhir tahun Oke. biasanya gitu. Nah Kang, ngomong-ngomong soal program gitu,
kemarin kan sempat bulan Ramadan gitu ya. Nah, Hmm. yang di SBF menjalankan program apa ini yang ada di saat program Ramadan. iya Ramadan? Ramadan kemarin nih kita ada program wakaf Al-Quran yang kemarin tuh kita ke berapa desa teh Inai? Kemarin itu ke Bogor, Ciwidey, Ciamis, Cianjur juga. Cianjur Luar juga biasa. gitu. Terus kita ada Turban, touring turban. sebar kebaikan. Terus silaturahmi juga ya dengan adik-adik yatim. Terus apalagi kemarin tuh? Kita ada kolaborasi sih Kak yang paling Oke. menarik di Ramadan ini. Jadi yang pertama ada touring sebar kebaikan. Itu alhamdulillah kolaborasi dengan Tribun Jabar Oke, juga ya. dan beberapa influencer dan ini pun influencernya anak muda lagi ya Kang Pajar Oh. gitu. Ya. Anak muda lagi. Jadi yang pertama itu turban touring sebar kebaikan. Kita berbagi 500 beras Kak ke luar kota juga pelosok desa. Itu kolaborasi dengan Kafrea ya. Ya. Kafrea. Terus yang kedua ada Selebgram. ya salah satu selebgram Ganesha. Kanesha juga. Yang selanjutnya ada wakaf itu sama Musona Ratu di Bogor dan ada membagi bahagia bersama adik asuh Oke, gitu. nah, dari sekian banyak program yang sudah dijalankan di SPF gitu, sebenarnya ada program rutin gak yang memang misal sudah dijadwalkan dari misalnya 1 bulan sekali harus program ini harus berlangsung gitu. Ada program rutin seperti itu gak sih Teh? Ada. Jadi ada adik asuh binaan. Itu tuh jadi kita tuh jadi kayak sebagai orang tua asuh atau tapi versi light gitu kan, misalkan nggak dibawa ke rumah, Iya. tapi si kakak asuh ini berkewajiban itu minimal sebulan 2 kali itu ada kunjungan. Oke, jadi memantau langsung gitu ya. Betul. Jadi dari semesta itu kita ada uang santunan yang kita amanahkan kepada kakak asuh tersebut. Jadi Oke. kakak asuh untuk apanya mungkin ya dia yang urus kayak kepentingan sekolahnya mungkin, atau misalkan biaya pengobatannya atau lain-lain. Terus satu lagi tuh yang bulanan tuh kita ada Mengajar beraksi ya. betul, Oke. ada mengajar. Nah, Kang, saya penasaran respon dari teman-teman SPF yang dibantu seperti apa sih ketika diberi donasi gitu? Responnya seperti apa Teh Rina? Jadi untuk Semesta Berbagi ini kan Kak, kita itu punya misi pengen memberantas atau menjadi solusi di masyarakat Oke. ya Kak, untuk hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan sosial kemanusiaan atau pendidikan. Jadi bisa disebut pendekatan kita memang sangat personal gitu Oke. atau dekat gitu ya. Tadi kayak contohnya adik asuh. Adik asuh ini yatim yang kita urus itu dari mereka TK sampai mereka nanti kelas 6 SD baru kita lepas, tapi dilepas pun dalam masa pemantauan dan nanti mereka mendapatkan beasiswa pendidikan dari Oke. Semesta Berbagi gitu. Itu kita udah kenal ke orang tuanya, ada yang kita kenal ke walinya gitu. Jadi respon dari mereka kita bukan hanya pada adik yatimnya saja tapi pada para walinya. Jadi Oke. sejauh ini ya responnya baik gitu ya. Terus memiliki kedekatan lebih. Oke. Jadi bahkan ketika misalnya kita yang awalnya fokus untuk menangani permasalahan adik yatim, punya temuan lain ya Kang Pajar, kayak misalnya contohnya ibunya atau misalnya walinya apa ya kita bantu waktu itu pengobatan mata. Jadi kita pun punya penerima manfaat lainnya gitu yang asalnya dari satu jadi meluas gitu Kak. Oke, tapi yang menarik dari sini adalah kan Akang sama Tetenya pastinya turun langsung gitu. Ada nggak pengalaman yang memorable gitu, yang berkesan gitu dari ketika program-program berlangsung gitu? Ada nggak bisa diceritakan mungkin Kang Pajar, Teh Rina? Oke. Kang Justru- Pajar dulu. Nah itu tuh yang bikin saya betah mungkin ya di Semesta. Jadi kayak insight juga bagi saya. Jadi ketika kita turun oke mungkin kita sering ya kayak misalkan di media sosial atau misalkan di TV kita lihat yang memberi bantuan dan itu kayak ya lewat aja gitu. Tapi ketika kita turun langsung itu tuh jadi sesuatu yang apa ya susah mungkin ya diceritakan. Oke. Tapi rasanya tuh kayak oh iya saya dulu pernah sembako yang 500 sampai ke pelosok-pelosok banget kan itu sampai oh ternyata bener gitu ada banyak orang-orang yang untuk hari ini makan aja susah dan kayak lihat sarden kayak gitu aja ada yang mama kayak oh iya ini ya sarden teh Dan kayak itu yang gini. kayak gini Kak, ada Iya, yang iya. sampai sebegitunya. Ya mungkin hal-hal
sepele tapi kayak Berharga untuk mereka gitu ya. Jadi ya, dan ketika pulang pun ya ada apa ya? Jadi ada ini saja. Jadi Kita bawa lebih oleh-oleh bersyukur, gitu ya, Kang. jadi lebih bersyukur gitu. Jadi memaknai hidup dengan posisi kita yang sama, kita jadi punya cara pandang yang berbeda gitu. Jadi lebih kuat dan banyak hal-hal lain lah yang Oke, seperti itu yang nggak bisa tentunya. digambarkan mungkin ya Kang. Betul. Dari Teh Rina pengalaman yang menarik mungkin? Kalau aku ada 2, Kak. Oke. Yang pertama sudut pandang aku melihat penerima manfaat ini, waktu itu aku menemukan penerima manfaatnya itu adik yatim. Jadi adik yatim Semesta Berbagi itu sudah dalam tahap survei lah ya Kak ya gitu, tahap survei para pengurus. Waktu itu kita datang ke salah satu rumah, dia itu ditinggalkan oleh ibunya gitu. Jadi tinggal dengan adiknya yang sebelumnya dia itu memiliki 2 adik, yang satu masih bayi Kak, yang satu lagi TK. Yang notabene adik yatim ini perempuan dan dia itu adik piatu ini perempuan dan masih kelas 3 SD. Waktu itu ibunya meninggal, tidak lama dari ibunya meninggal itu ayahnya sepertinya punya apa ya? Mental isu lah ya Kak ya. Jadi memang sulit berbicara, tidak bekerja. Ayahnya serabutan Kak gitu. Cuma adik 3 orang anak ini jadi tidak terurus gitu. Singkat cerita, tidak lama kemudian ibunya meninggal. Adik yang bayi ini diurus oleh adik yatim yang perempuan ini. Dan dan bayinya ini meninggal Kak ternyata karena diberikan susu basi oleh kakaknya gitu, yang notabene kan nggak tahu ya, karena nggak tahu caranya ngurus gimana. Jadi aku ngelihatnya kayak ya Allah sedih banget gitu ya, terenyuh pastinya ya. terenyuh gitu. Jadi ini nggak ada yang ngurus dan malah waktu itu dia salah satu korban bully juga Kak, karena dari pakaian tidak terurus. Terus waktu itu punya kondisi lingkungan tetangga yang memang kurang apa ya Kak, kurang mendukung. Itu sih hal-hal yang bikin Rina terenyuh. Kalau yang kedua dari sudut pandang Rina kalau di kegiatan gitu ya, sepowerful itu haru ketika kita bareng-bareng bisa sampai ratusan bahkan ratusan lebih gitu ya, bareng-bareng sama volunteer gitu Kak. Dengan mereka istilahnya tidak dibayar, dari jarak yang jauh. Ada yang istilahnya mendonasikan atau mensedekahkan, aku mau sedekah jadi tim konten gitu ya, aku mau bagian A, B, C, aku mau sedekah makanan apapun itu di acara-acara besar dengan jarak mereka yang jauh. Bahkan saya sebagai CEO aja kadang suka berpikir kok mau gitu, kok mereka bisa gitu. Itu sih yang bikin kita makin solid ya, dan aku suka terharu hal itunya sih. Gitu. 7 tahun berdiri ya Kang Teteh, tapi ada nggak kesulitan ketika proses ini berjalan membangun SBF gitu, atau mungkin ketika program-program ini berlangsung gitu, ada kesulitan nggak dari Akang? Kalau kesulitan kalau bilang nggak ada itu bohong banget kayaknya. Jadi kesulitan itu pasti banyak, terutama dengan kita tuh kan apa ya, dengan memberi bantuan atau misalnya bikin event yang tentunya itu tuh butuh biaya. Nah, karena ya saya kerja di IO juga ya. Oke, kalau misalkan kerja di IO tuh kita harus event nih gini. Oke, kita tinggal ngelaksanain aja nih kayak gitu, misalkan dana mah udah ada ya. Nah, kalau di Semesta Berbagi itu kita pengen bikin program gini, yang itu tuh dananya tuh belum ada. Nah, jadi mungkin kesulitannya pertama di sana, kedua tuh ya dengan relawan atau sahabat yang mungkin yang tadi ya namanya juga relawan ya, tanpa dibayar ya tentu sulit untuk kita untuk ngatur. Jadi ada perasaan gak enak ketika kita udah bagi-bagi tugas nih, tapi mungkin ada 1-2 relawan yang lupa atau mungkin gimana ya ngingetinnya padahal udah, tapi kita teh nggak bayar dia, jadi ya dilemanya tuh di sana sih. Pasti ada kesulitan ya. Tapi dari Teh Rina sendiri ada hambatan atau kesulitan seperti apa? Kalau Rina 7 tahun berdiri yang jadi tantangan itu kalau pendanaan tadi udah pasti ya Kak gitu. Jadi tadi sama Kang Pajar di spill Teh Tika, karena pendanaan ini ketika misalnya kita punya dana sekian, mungkin ya kan kalau dimakannya sama kita pribadi ngerasa itu gede ya Kak ya gitu, tapi kan bukan untuk kita makan secara pribadi, tapi penerima manfaat itu ada ratusan bahkan ribuan ya gitu Kang Pajar gitu. Jadi ketika ini permasalahan bedah rumah belum beres, ini ada aduan masuk gitu istilahnya, sakit mata adik yatim dan harus dioperasi, kalau kita nggak bantu gimana gitu, tapi kita harus berjuang di sana. Tapi yang Rina ngerasa ini benar-benar jadi tantangan itu mengelola SDM Kak
Oke. Itu tuh lebih besar tantangannya ketimbang dana gitu kalau kata Rina itu, karena kan SDM ini mereka itu benda hidup ya. Iya. Benda aku bilangnya ya, mereka ini hidup ya, kita hatinya kita agak kurang, maksudnya hatinya salah aja kita menempatkan mereka itu kan aduh luar biasa gitu ya ngimbasnya. Jadi mengelola SDM terus mempertahankan kekompakan, solidnya internal gitu ya, itu sih yang menurut aku jadi tantangan gitu. Tapi sejauh ini tadi menyinggung soal dana ya Kang Teh Rina. Upaya apa nih yang dilakukan dari tim SBF sendiri untuk bisa memenuhi gitu kira-kira kebutuhan program-program yang berjalan tadi? Apa yang diupayakan Akang Teteh? Oke, jadi kita juga punya tim fundraising ya yang dengan strategi-strateginya yang ya menurut saya tuh kayak iya ya nggak kepikiran gitu kayak gitu. Kayak misalkan nih kita butuh dana 20 juta untuk bedah rumah. Kalau kita misalkan bilang itu 20 juta, itu tuh kayak ya gede gitu ya. Iya. Saya cuman punya tapi anak-anak tuh kayak ya udah kita pecah aja, misalkan kayak udunan satu genteng berapa atau satu bata berapa, 5.000, udunan 10.000 untuk bedah rumah. Kita bahan-bahannya kita bikin player, misalkan semen satu sak 50.000. Nah itu kan kayak jadi orang tuh kayak kerasa ringan ya. Iya. Saya mau udunan buat semen nih 50.000, saya buat udunan buat beli kayunya nih 20.000. Nah, dan itu tuh jadi kerasa banget gitu, jadi ada gerak banyak. bersama gitu Iya. dari semua anggota Betul. gitu ya. Betul, terus yang salut dari anak-anak tuh kayak di grup tuh kayak misalkan ini acara udah H-1 minggu misalkan ya, tapi dana kita tuh baru 50%. Nih gimana ya 50%, sedangkan kita tuh udah apa ya, udah final lah sih itu. Jadi mereka tuh kayak di grup, ayo kita usahakan jalur langitnya, ayo kita Serius tahajud kan? Saling bareng. mengingatkan juga Iya. ya. Siapa nih yang Kayaknya ada yang salah gitu dari iya. langkah kita. Siapa nih yang malam ini bagian ngebangunin buat tahajud Luar gitu. biasa ya. Iya, jadi teleponin satu-satu, ayo kita tahajud bareng kayak gitu sih, jadi salut sih buat Dari saya. Teh Rina sendiri upaya apa yang dilakukan Teh? Tadi itu yang realnya ya di lapangan, kerja sama relawan. Kalau yang pertama itu karena alhamdulillah sampai detik ini maksudnya belum mendapatkan bantuan dari pemerintah apapun gitu. Jadi kita independen. Yang pertama itu kita memaksimalkan sosmed Kak. Jadi sosmed itu sepowerful itu ya Kang Menjadi Pajar tombak gitu. Itu tombak utama gitu Kak. Awal banget kita strateginya di sana. Jadi kita buat konten-konten yang menarik. Biasanya kita pakai mengandalkan website, terus Instagram, terus selanjutnya karena kita punya 250 volunteer atau relawan, jadi di Semesta Berbagi itu ada yang namanya sedekah kuota Kak. Oke. Gitu. Sedekah kuota mungkin terdengar sekarang tuh udah ada iklan. Iya, iklan kita pakai juga ya Kang Pajar waktu itu di program wakaf, tapi jangan meremehkan gitu ya pergerakan anak muda gitu atau pergerakan volunteer. Jadi kita punya 250 relawan. Kita dalam seminggu biasanya ada instruksi dari pusat gitu ya, dari fundraising kita, misalnya oke, seminggu 3 kali kita harus share flyer gitu Kak. Dan itu ada kewajiban, misalnya ketika volunteer kita itu harus share ke 5 teman ketika. Bayangin itu baru dilakuin seorang. Ini kalau Iya. misalnya dilakuinnya seluruhnya Semua, aja gitu oke. ya, itu tuh pesat banget dari sana gitu Kak. Terus sejauh ini untuk pendanaan juga kita kerja sama influencer. Kita sebutnya influencer kebaikan. Jadi mereka membantu campaign kita. Jadi mereka menggerakkan follower untuk membantu menyebarluaskan flyer kita, juga pendanaan langsung donasi di website kita gitu Kak, melalui Oke. website. Nah Kang, yang juga mungkin Tribuners juga penasaran gitu, momen bahagia apa nih yang ada di SBF sendiri, ada momen yang kayaknya ini bikin aku happy gitu di sini, itu apa nih Kang Teh? Oke, kalau dari aku tuh yang tadi yang ditunggu-tunggu tuh yang pasti tuh sedekah akbar. Jadi ini tuh program tahunan semesta, jadi ya sesuai dengan namanya mungkinnya itu jadi program paling Program andalan ya. akbar mungkin ya selama setahun itu. Jadi dengan tema-tema yang tiap tahun tuh pasti Berbeda-beda. unik-unik. Kayak kemarin tuh kita tuh camp tour ya ke Iya. Cianjur. Di kegiatan itu tuh kita ada trekking juga ke air terjun. Nah terus ada bedah healing, rumah ya, ada bedah healing rumah. juga. Ada healing Terus juga, healing camp. kita ngundang apa ya, orang-orang tuh satu kampung mungkin ya, dengan antusiasme yang sangat sampai pulang pun di DM tuh kayak orang-orang saya kayak
adik-adik yang masih SD punya DM, Kak kapan kesini lagi Kak. Nah itu ngajak jadi main mungkin ngajak ya. main. Oke. betul. Jadi Betul. kita juga pernah ke desa Patuha tuh. Ciwidey. Itu tuh 4 jam mungkin dari Ciwidey, itu jalannya juga ya pas pas survei pun kita sampai sampai motor tuh berapa kali jatuh Oke. saking si jalannya. Nah tapi pas di sana 2 hari tuh kita bener-bener eh suasananya sahdu, terus rumah-rumahnya kan masih bedeng-bedeng gitu. Jadi ya itu sih, jadi semesta momen paling ditunggu tuh pasti sedekah akbar itu yang pasti Yang paling seru berkesan tuh, gitu tiap ya. tahun pasti seru. Nah dari Teh Rina ada momen happy kebahagiaan di SBF ini sebagai CEO gimana? Aduh, sebenarnya gini Kak, kadang saking banyaknya momen malah yang mana ya yang bahagia gitu ya. Berarti penuh kebahagiaan. Penuh di kebahagiaan. dalamnya. Oke. Kalau Rina semua kegiatan semesta berbagi bahagia sih, haru gitu ya Kak. Terus momen ini Kak, momen open recruitment Rina suka juga sih. Jadi di semesta berbagi ini ada yang namanya sahabat semesta, itu sama relawan Kak. Kita open recruitment itu 1 tahun sekali untuk membantu kepengurusan. Nah kenapa sih Rina bilang itu momen yang bahagia? Karena setiap tahunnya menemukan orang-orang yang aku ngerasa itu bisa dijadikan keluarga atau Oke. partner buat berjuang bareng di Orang semesta baru ya. berbagi gitu. Jadi karakternya, ide-ide mereka yang fresh, yang brilian, seneng mengamati sih. Oke, ini kan 7 tahun berdiri 2019 18 maaf 2018. Ada momen unik gak sih Teh atau momen lucu gitu bareng anggota gitu yang bisa di-share kepada Tribuners? Momen lucu yang berharga gitu. Momen lucunya mungkin lucu juga bahagia mungkin ya. Oke. Ketemu jodoh. Ini menarik nih. Tribuners menarik banget. Jadi gimana nih Ini Ini cerita? kayak bukan lucu deh Kang Pajar itu. Jadi saya masuk semesta itu di 2019 dan saat itu tuh saya dibayar ya, maksudnya dihubungi lewat IG, Kang Jadi fotografer ya. dulunya bukan relawan, orang luar. Jadi ini diajak gitu. Diajak Ya. gitu. Kita ada event Kita nih. butuh jasa Kang Pajar. Butuh jasanya buat dokumentasi gitu. Jadi saya ke sana datang, terus kan kepo kan ini tuh apa anak muda. Terus mereka tuh kayak award gitu ya. Jadi ada program-programnya, terus saya lihat saya tuh ada bareng anak yatim. Jadi ngerasa mereka nyari uang buat apa buat anak-anak yatim. Kenapa saya nyari uang di sini gitu ya. Oke. Jadi di sana ya udah jadi kayak malu gitu buat nerima uang teh. Jadi di sana tuh jadi ya ikut teh, jadi gabung. Jadi gabung, Nah, oke. terus karena basicnya foto video, jadi di tim konten. Terus karena ada divisinya tuh ada tuh teman satu divisi gitu, dia tuh di bagian desain. Oke, jadi di situ Di nemuin kan situ jodoh. menemukan jodoh. Oke. Alhamdulillah. Dari Teh Rina ada momen unik gitu yang bareng-bareng sama anggota mungkin? Momen unik, sebenarnya ini momen uniknya dialamin oleh relawan ya, Oke. tapi Rina salah satu pendampingnya Kak. Jadi kan kita udah mengalami berbagai macam atau contoh-contoh kasus ya di adik yatim, masih adik yatim nih Kak. Jadi waktu itu kita survei, adik yatim ini udah menjadi adik yatim kita 2 tahun waktu itu, sudah 2 tahun. Adik yatim ini. Nah adik yatim ini tuh ini antara lucu atau gimana gitu ya, Rina nggak tahu. Waktu itu dia itu punya ayah, tapi ayahnya menikah lagi lah Kak. Otomatis kan adik yatim yang ini tuh punya ibu baru ya. Yang qadarullah sekarang udah cerai ya gitu ya. Tapi waktu itu ibunya itu posesif banget Oke. gitu. Jadi ketika kunjungan volunteer atau kunjungan relawan yang kita sebut kakak asuh, Rina itu mendampingi karena dapat aduan, Teh Rina ini aku mau ngunjungin adik yatimnya, aku takut. Kenapa? Karena ibunya posesif. Jadi maaf, volunteer atau relawan saya disangkanya pelakor gitu Kak. Oke. Disangkanya pelakor Kak. Jadi waktu itu dimarah-marahin Kak di depan umum. Jadi kayak ngapain kamu gini ngeganggu suami saya gini. Entahlah mereka kayaknya ada permasalahan keluarga gitu ya. Tah, yang uniknya waktu itu kita lagi mau menjemput untuk kegiatan sedekah akbar gitu ya. Oke. Jadi pada akhirnya anak yatimnya kita jemput, terus keluarga dari pihak laki-laki atau keluarga dari ayahnya itu WA kita istilahnya minta maaf dan lain sebagainya. Cuma kita yang ngakaknya yang tadi kata Kang Pajar, nggak semua kebaikan itu dibalas baik gitu kan. Itu sih ngakak sih sampai disangka pelakor. Meskipun itu untuk anggota gitu ya atau relawan. Tapi Teh ini ngobrol-ngobrol soal program gitu. Ini kan ada yang saya catat ya, bisa dibenarkan kalau saya
kurang tepat gitu. Ada sedekah akbar semesta berbagi, kemudian beraksi, itu belajar asih bareng semesta berbagi, kemudian pembinaan anak asuh dan ekspedisi wakaf 1000 Al-Quran. Nah itu yang membedakan apa sih dari program-program tersebut? Kan konsepnya semuanya berbagi ya Kakang Teteh, tapi apa yang membedakan gitu? Yang membedakan itu penerima manfaatnya dan waktunya juga. Oke. Kalau misalnya tadi untuk beraksi, belajar asik semesta berbagi, terus adik asuh itu memang setiap bulannya continue lah Kak gitu ya, continue. Terus wakaf Quran juga continue berlangsung gitu. Tapi untuk beberapa program seperti tadi sedekah akbar itu insidental. Program-program insidental tapi yang termasuk besar dan kita suka adakan setiap tahunnya itu ada sedekah akbar, ada hitanan massal. Terus selain hitanan massal yang kaitannya dengan volunteer, kita ada reuni akbar juga kita ada. Jadi Oke. untuk mengikat kekeluargaan para volunteer atau relawan. Oke. Gitu. Ada tambahan dari Kang Fajar mengenai program yang tadi? Ya untuk keilmuannya juga kita juga ada namanya kabar semesta. Oke. Jadi kajian bareng anak-anak semesta itu tuh sebulan sekali kita rutin lakukan dari satu tempat ke tempat lain. Jadi bisa internal semesta dan kita juga ngundang dari luar juga. Terus satu lagi yang tadi beraksi ya, belajar asik itu. Jadi itu kalau menurut saya menarik banget gitu karena kita nyari pelosok-pelosok yang emang anak-anaknya tuh yang tadi ya kata Teh Inai kayak buta Kurang penerangan ilmu. huruf. Ya, jadi kayak kita masih nemuin kasus-kasus kayak kawin sedarah ya, kayak Oke. gitu-gitu. Jadi terus ada apa ya yang pindah agama kayak gitulah. Jadi kita ya oh iya ya jadi masih ada gitu dan itu tuh masih di daerah kita gitu. Oke, Kang, masih soal program gitu Teh. Ini di sini saya mencatat ada hadiah kesehatan santri gitu. Itu seperti apa konsep yang dibuat di program SBF ini? Ya, kalau hadiah kesehatan santri itu jadi kita ada program datang ke pondok pesantren gitu Kak. Tapi nah kan isu yang selalu rame di Ponpes ini maaf ya penyakit kulit gitu Oke, ya oke. misalnya ya penyakit Itu kayaknya kulit. melekat mungkinnya Ya, di melekat. santri. Itu katanya belum disebut santri kalau belum kena penyakit kulit itu. Nah akhirnya karena alhamdulillah kita pun ada orang-orang baik atau para volunteer yang bekerja di kesehatan, Oke. entah itu dokter, perawat dan lainnya gitu yang di kesehatan, kita berpikir buat program itu. Kalau program itu baru kita laksanakan 1 tahun lalu gitu Kak. Oke. Jadi kita roadshow lah istilahnya ke ponpes dengan mengundang salah satu influencer atau motivator buat mereka. Tapi ada pengecekan kesehatan yang berkaitan dengan kulit ya, kulit gitu dan kesehatan kulit dan hadiah atau donasi yang kita berikan ke mereka pun yang berkaitan dengan kesehatan seperti peralatan mandi, handuknya. Karena kan kalau santri itu maaf gitu ya kayak kadang handuknya kita tanya handuknya mana bareng temennya gitu ya. Terus kayak sikat gigi mana, sabun mana bareng temennya juga gitu. Jadi itu sih gitu. Oke. Kalau program kesehatan santri. Oke, baik. Dari banyaknya program tadi ya Kang, yang paling jauh yang pernah disentuh oleh SBF itu kemana nih menjalankan program-program yang menjadi andalan di Semesta Berbagi Foundation? Kalau yang paling jauh ya yang kita bener-bener langsung turun tuh ya kayak pedalaman yang tadi ya pedalaman di daerah meskipun itu masih Kabupaten Bandung tapi emang kayak saya orang kabupaten aja ini jauh banget Masih gitu. ada gitu ya. Gak nyampe gitu di jalan terus ke Cianjur juga. Terus kalau misalkan pengiriman wakaf tuh sampai ke Riau ya Teh. Ya, Riau, Luar biasa. Aceh. Sampai ke Riau gitu. Itu sih yang paling jauh Oke. dari TNI. Dari Tena ada tambahan? Sama sih dengan Kang Fajar gitu. Jadi ada memang kota-kota di luar jangkauan tetap disentuh oleh SBF gitu ya, tetap Iya. diberikan bantuan gitu. Tergantung ya urgensinya gitu. Oke. Nah, Kang, selanjutnya saya akan bahas soal penerima manfaat gitu. Nah, ini ditunjukkan kepada siapa aja nih di SBF ini? Kang Fajar mungkin? Oke, penerima manfaat yang pertama mungkin yang paling kita targetkan gitu ya. Adik-adik yatim sih terutama itu. Kenapa? Mungkin dari segi keutamaan mungkin ya.
karena mungkin dari Tena juga udah disepil karena kita teh pengen punya bekal katanya ya. Terus tapi juga enggak apa ya. Kita tuh pengen banyak banget ngurus adik-adik yatim yang enggak mampu, tapi kita juga kadang ngukur kemampuan diri kita baru bisa berapa puluh anak nih untuk bulanan gitu. Jadi kita tuh bener-bener selektif. Jadi kalau misalkan ada nih karena kita tuh ada informannya relawan itu tadi yang 250, ada enggak tetangga kalian, kenalan kalian yang emang butuh bantuan gitu, dan ada nih tetangga, ada nih misalkan saudara. Nah kita survei dulu, kita bener gak nih, oh ternyata bener latar belakangnya emang butuh banget, baru kita bantu gitu. Yang kedua tuh dua apa ya Zena, jadi manula gitu, manula yang janda yang udah sepuh gitu, yang emang sudah enggak kerja, ditinggal suami. Terus yang ketiga tuh yang tadi insidental kayak bantuan bencana gitu. Itu sih. Artinya SBF ini memang mengsegmentasikan atau mengelompokkan ya gitu, untuk siapa saja penerima manfaat gitu, dari anak-anak gitu, lansia mungkin ya. Betul. Tapi ada tambahan dari Teh Rina gitu mengenai penerima manfaat ini? Kalau penerima manfaat sendiri hampir sama dengan Kang Pajar. Jadi kalau misalnya yatim, kita lebih programnya itu untuk beasiswa pendidikan. Tentunya yatimnya pun memang yatim yang notabene mereka membutuhkan ya Kak gitu. Yang kedua ada tadi sahabat duafa. Kalau sahabat duafa biasanya kita kebutuhan pangan mereka. Jadi setiap bulan kita kasih beras gitu Kak. Yang ketiga itu ada santri, santri duafa. Jadi santri-santri yang kita pilih pun bukan santri yang maksudnya mampu ya pastinya. Tadi kata Kang Pajar, santri-santri di pelosok desa yang bisa jadi Kak mereka untuk menghafal Al-Quran bisa, tapi ternyata membaca masih terbata-bata atau menghitung aja Kak. Waktu itu pernah kita ada beasiswa menjahit, jadi untuk keterampilan ya biar santri ini tuh berdaya gitu Kak. Tapi ada penemuan ketika mereka menghitung kain, gimana ya cara ngitungnya. Nah kita baru tahu gitu ya, oh ini bisa baca Quran gitu ya, tapi untuk angka mereka nggak tahu gitu. Jadi santri duafa yatim gitu Kak. Nah Kang, terkait SBF ini kan sudah 7 tahun berdiri, tapi sejauh ini sudah berkolaborasi dengan siapa aja gitu? Kang Pajar. Kalau kolaborasi kita ada percetakan Al-Quran yang itu tuh sampai sekarang rutin ya Tenai. Ya continue, itu tuh di daerah Cimahi. Terus ada beberapa brand kosmetik juga nih yang jadi ada apa ya, jadi tahunan mungkin ya atau bulanan mereka menitipkan untuk donasi gitu. Terus ada selebgram juga yang ya alhamdulillah gitu di Instagram tiba-tiba DM ada program apa nih, ada tuh selebgram yang sampai sekarang tuh saat kayak gitu ada program apa nih bulan ini nih, kita mau donasi gitu. Jadi terus apa lagi Teh Inai? Yang tadi kata Kang Pajar, kita pernah sama Baznas waktu itu Baznas kita kolaborasi operasi ya Kang, operasi mata. Terus yang kedua Tribun Jabar tentunya gitu, alhamdulillah. Terus yang ketiga juga kita pernah berkolaborasi dengan Ibu Atalia. Alhamdulillah juga Ibu Atalia termasuk yang senang dengan anak-anak ya atau adik-adik yatim. Terus selanjutnya percetakan Al-Quran Gemari Salah. Terus dan lembaga-lembaga lainnya, atau tadi juga selebgram kita kolaborasi langsung bersama mereka gitu. Lumayan banyak. Nah Kang, di proses kolaborasi ini ada kesulitan atau mungkin hambatan Teh gitu untuk mengajak orang eksternal mungkin ya, ada kesulitan tidak untuk mengajak orang eksternal? Kalau untuk mengajak orang eksternal tuh kesulitannya mungkin gini Kak, karena yayasan sosial kemanusiaan itu banyak ya Kang Pajar. Jadi kita harus ngeyakinin mereka kenapa saya harus berkolaborasi sama kamu gitu ya. Apa ya yang menjadi kelebihan kamu apa gitu ya gitu. Jadi biasanya itu sih. Jadi program yang kita tawarkan ke merekanya selain harus fresh juga harus tepat sasaran, dan para kolaborator ini istilahnya di kolaborasi kita ini apa ya, mengeksekusinya sebagai apa gitu ya. Itu sih. Jadi yang entah itu dalam kemasan acara atau apapun benar-benar harus punya ciri khas.
tanpa menghilangkan nilai kebermanfaatannya. Karena bisa dibilang memang yayasan sosial kemanusiaan pun kan banyak banget Kak di Bandung ini gitu ya. Itu sih. Ada tambahan dari Kang Fajar soal kolaborasi ini? Udah sih. Oke. Nah Kang, tadi kan di awal segmen kita bahas soal relawan gitu, spesifik anak muda gitu. Apakah sejauh ini selama 7 tahun gitu konsisten merangkul anak muda Kang? Sangat konsisten, bisa dibilang mungkin 95% anak muda. Oke. Karena mungkin yang 5%-nya ini ada ya, kayak kita juga perlu banyak arahan atau bimbingan. Kita ada pembimbing ya, jadi itu kayak ustad gitu ya. Oke. Itu mungkin yang di luar anak muda itu udah sepuh. Oke. Oke, jadi ya itu sih konsisten pas anak muda. Teh Rina sebagai CEO, kenapa memilih anak muda gitu segmentasinya gitu? Berarti usia berapa sih yang memang sudah bergabung di SBF ini? SBF ini dari kita itu buka relawan atau volunteer itu dari 17 sampai 35 tahun Oke. gitu ya. Cuma ya tadi kata Kang Fajar, kalau misal disebut konsisten, insya Allah konsistennya 95%. Benar-benar banyak anak muda. Cuma sekarang udah ada permintaan ketika yang anak muda ini udah lanjut usia gitu ya. Kan ada nih yang mereka udah 30 tahun, 31 tahun. Mereka bilang kayak persyaratan untuk masuk ke relawan umurnya tambahin lagi dong, jangan 35, katanya 36, 37 gitu. Berarti Karena antusias sekali ya Teh? iya, karena pengen saking konsistennya gitu. Kalau misalnya yang usia 40 itu sih rata-rata itu awalnya dari donatur ya Kang gitu. Jadi donatur tapi pengen jadi relawan ya, tapi tidak terlalu banyak. Jadi masih banyak anak muda. Apalagi sekarang itu Gen Z benar-benar banyak banget ya gitu yang join gitu. Oke. Bagi Tribuners nih yang mau bergabung open volunteer mungkin sudah terjadwalkan atau seperti apa Teh? Untuk open volunteer sendiri di Semesta Berbagi ini ada 2. Yang pertama relawan Semesta Berbagi itu kita open volunteer atau open relawannya setiap hari ya Kang Fajar. Jadi silakan aja klik link di bio Semesta Berbagi atau hubungi admin. Bio Instagram Semesta Berbagi. Atau yang kedua itu ada Sahabat Semesta. Kalau Sahabat Semesta itu buat teman-teman Semesta Berbagi yang merasa punya skill atau kemampuan lebih untuk membantu program-program kita gitu Teh Tika. Jadi membantu kita selama 1 tahun membantu kepengurusan itu. Oke, kita berlanjut ke donasi gitu Kang. Apakah di SBF ini gitu spesifik hanya menerima donasi ya let's say berupa uang gitu, atau mungkin sebenarnya SBF ini memberikan ruang untuk para donatur untuk memberikan donasi dalam bentuk apapun, atau seperti apa Kang Fajar? Oke. Kalau sejauh ini sih yang ya kebanyakan uang ya. Tapi yang tadi kalau misalkan kita sifatnya kayak lagi ada bedah rumah nih, kita butuhnya misalkan di luar uang ya, misalkan kita butuh bahan bangunan, atau misalkan kita lagi ada program sembako, kita juga butuh sembako, atau misalkan lagi ada program adik yatim, itu bisa berupa kayak makanan buat adik-adik gitu. Terus ya jadi nggak harus uang sih. Kita juga pernah misalkan, jadi kalau sifatnya nih, tadi kayak kita kan punya tim fundraising ya, kita butuh strategi nih untuk memenuhi dana ya. Gimana misalnya ya udah gimana kita memanfaatkan baju-baju layak pakai ya, yang tidak dipakai sama relawan atau sama saudara-saudara temannya, bisa jadi uang gitu. Mereka donasi baju-baju layak pakai itu yang masih bagus, kita bentuk tim untuk jualan misalkan itu, dan ternyata di luar dugaannya itu bisa pernah sampai 1 hari itu dapat 8 juta dari jualan baju. Luar biasa ya. Ya kayak gitu sih. Dari Teh Rina mungkin ada tambahan? Sedekah di Semesta Berbagi itu karena besarnya Semesta Berbagi itu mengajak anak muda atau orang-orang untuk sedekah nggak selalu harus uang. Meskipun ya tadi kata Kang Fajar memang mayoritas ya pasti uang ya Kak, yang paling banyak gitu. Tapi jadi di Semesta Berbagi itu ada sedekah, kita pun mengajak donatur sedekah itu ya Kang Fajar kuota yang tadi, karena kan aduh istilahnya gini Kak, kalau misalnya uang itu kita butuh 10 juta udah di tangan. Tapi kalau kita menggerakkan orang kita bisa dapat lebih dari 10 juta ya Kak gitu. Itu yang pertama. Jadi sedekah tenaga, sedekah kuota. Terus yang kedua itu kita itu suka ada sedekah skill. Boleh gak sih Kang Fajar disebut sedekah skill ya? Jadi
Teh Tika di Semesta Berbagi itu banyak kayak misalnya kita dapat MC gratis gitu. Tapi MC gratis pun ya bukan abal-abal ya Kang Fajar gitu. Talent-talent yang datang ke Semesta Berbagi itu bahkan menawarkan diri Kak. Teh Tika gitu, mulai dari misalnya kita itu punya rutin talent yang dia bilang kayak gini. Kita itu iri sama Semesta Berbagi karena Semesta Berbagi ya udah pasti di kegiatan sosial. Tapi saya ini talent, dia tuh MC besar sama punya ini Kak, wayang golek lah ya Kang Fajar gitu. Pagelaran wayang golek. Saya pengen setiap tahunnya dari apa yang saya kerjakan saya juga punya berkahnya gitu. Nah itu setiap kegiatan sedekah akbar dia selalu menawarkan diri gitu untuk istilahnya terlibat gitu, mulai dari transportasinya dia yang nanggung sendiri karena dia yang mau gitu ya. Terus kayak alat musiknya dan lain sebagainya. Jadi banyak juga talent-talent yang kita dapatkan secara cuma-cuma gitu karena memang mereka mau bergerak di event kita. Bahkan waktu itu pun dokter, kita kerja sama dokter ya mereka sendiri yang mau gitu. Itu sih kita yang bersyukur. Bahkan jadi mereka yang jajanin. Bahkan mereka yang jajanin gitu ya. Jadi skill yang mereka punya atau misalnya mereka punya latar belakang apa, mereka kasih buat Semesta Berbagi. Atau mereka kadang suka belak-belakan, donatur ini bilang saya kerja di bidang ini, ada nggak program yang bisa memenuhi saya gitu untuk menyedekahkan ini gitu. Tapi Teh, apa yang membedakan SBF ini sebagai lembaga amal gitu dari lembaga amal yang lain? Apa yang membedakan, Akang? Oke, aku dulu. Boleh. Rina dulu. Yang membedakan itu yang pertama, kita itu konsisten anak muda. Tentunya Kak, sebagai Teh Tika eksekutornya itu kita konsisten anak muda, itu yang pertama. Yang kedua, yang membedakan dengan lembaga lainnya itu Semesta Berbagi ini punya penerima manfaat, di mana penerima manfaat itu kita melakukan pendekatannya itu dengan pendekatan personal gitu. Jadi outputnya atau tujuannya kita itu bukan membuat event sekali beres. Mungkin itu event-event insidental ya Kak, tapi kita memiliki cara pengen menjadi solusi di masyarakat. Itu alasannya kenapa adik yatim yang kita punya misalnya dari TK kok lama banget ya gitu sampai kelas 6, bahkan sudah kelas 6 kita bantu. Jadi memang kita pengen jadi mereka itu yang asalnya kita kasih tapi mungkin nanti menjadi yang memberi gitu ya Kak ya, berdaya. Itu sih yang membedakan. Terus yang ketiga, bukan hanya sekedar kita besar untuk penerima manfaatnya, tapi kita pun kenapa sih mempertahankan anak muda, karena kita mempertahankan gimana spirit kebaikan ini tetap berjalan meskipun si pengurus atau CEO-nya udah gak ada gitu Kak. Artinya kebaikan terus berlanjut ya nantinya. Akang Fajar mungkin ada tambahan? Yang membedakan mungkin yang lebih terlihat mungkin dari program atau misalkan dari segi konten ya, dari segi konten. Terus yang ngebedain sama yang lain tuh ya kekinian mungkin ya lembaga ini. Jadi si gimana? Jadi kita ngajak targetnya tuh kan anak muda nih, ya dengan cara anak muda tentunya gitu. Itu sih yang ngebedain. Kang. Kalau bicara tadi soal donasi gitu, barangkali Tribuners yang mau berdonasi gitu bisa kemana, atau mungkin yang masih kepo gitu terkait programnya, kegiatannya, bisa di-share gitu sosial medianya atau hal yang memang berkaitan dengan SBF Kak Teh? Kalau yang pertama tentunya dengan kalau untuk sahabat Tribuners mau donasi, yang pasti kan harus kenal dulu ya Kak, gitu ya. Teh Tika harus kenal dulu. Jadi yang pertama itu bisa follow Instagram Semesta Berbagi _ itu Instagramnya, TikToknya pun Semesta Berbagi _ atau langsung websitenya aja Semesta Berbagi. Nanti teman-teman bisa ikut berdonasi di program yang teman-teman suka. Kalau teman-teman interestnya ke wakaf, boleh ikut wakaf Al-Quran. Kalau interestnya ngebantu bedah rumah, boleh bedah rumah. Mau continue di yatim atau santri, bisa langsung donasi di sana gitu Kak. Nah Tribuners langsung saja cek juga DM, mungkinnya langsung dibales ya di tadi @semesta berbagi _ langsung DM, langsung kepoin gitu ya info-info apa saja yang ada di SBF ini. Nah terakhir sebagai penutup Akang Teteh, apa harapan di ulang tahun ke-7 gitu untuk SBF sendiri? Teh Rina mungkin. Kalau Rina sendiri, alhamdulillah Semesta Berbagi sudah 7 tahun. Harapannya
kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tidak berhenti hari ini. Teman-teman semua baik itu volunteer, pengurus, sahabat, juga teman-teman donatur Semesta Berbagi bisa tetap semangat dan terus semangat melakukan kegiatan atau berkarya di bumi ya Kak ya. Karya itu kita tunjukkan dengan amal kebaikan, karena kebaikan itu tidak mengenal tapi tidak mengenal nanti gitu. Oke. Jadi kalau tidak sekarang ya kapan lagi? Oke, dari Kang Fajar harapannya? Harapannya tentunya semakin besar lagi, semakin banyak lagi nih relawannya, terutama semakin banyak lagi orang-orang yang penerima manfaatnya. Terus yang tadi betul kata Teh Ina, jadi sedekah itu gak harus uang ya. Jadi gak harus nunggu kaya dulu baru sedekah ya. Iya. Jadi asal kita mau aja gitu. Jadi kita juga bisa kan sedekah tadi ya, sedekah kuota, sedekah pikiran, sedekah tenaga. Jadi ya mulai aja dulu gitu. Jadi ya itu mungkin harapannya untuk anak-anak muda. Jadi jangan pesimis gitu. Jangan pesimis karena kita mah ada buat ngurus diri kita aja susah gitu, apalagi ngurus orang lain. Tapi yang saya rasain itu ketika kita ngurus orang lain itu tuh secara tidak langsung kita lagi ngurus diri sendiri gitu. Jadi ya semoga semesta ini jadi semakin membumikan sedekah sampai jannah. Amin, amin. Terima kasih Akang Teteh sudah hadir di program wawancara khusus Tribun Jabar. Semoga sukses selalu dan tentunya terus memberikan kebermanfaatan untuk orang banyak. Amin. Berikut tadi program wawancara khusus saya bersama Semesta Berbagi Foundation. Semoga dialog ini memberikan manfaat untuk Tribunar semua. Saya Sartika Harun dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.